Shalom, selamat pagi semua teman-teman yang ada dalam renungan ini. Mari kita sebelum renungan kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang baik yang Kau berikan buat kami. Kalau kami masih bisa bangun pagi hari ini, diberikan kesehatan, kesegaran, dan nafas yang baik Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu, ajar kami untuk mendengarkan dengan baik Tuhan, konsentrasi, fokus Tuhan, dan Tuhan urapi supaya hamba-Mu ini bisa memberikan yang terbaik Bapa, apa yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Halo, shalom, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya akan beri judul renungan saya, How Deep Is Your Love. Oke, kayak ada lagu ya, lagu-lagu How Deep Is Your Love. Kalau zaman saya dulu, zaman saya masih ABG ya. Oke, itu judulnya, How Deep Is Your Love. Saya mau mulai dengan sebuah kesaksian saudara. Kesaksian ini saya bukan secara langsung terlibat, tapi anak ini, cerita ini, kisah ini membuat saya saya pribadi itu benar-benar bukan cuma tergelitik, tapi apa ya, benar-benar tertemplak gitulah ya istilahnya. Jadi benar-benar sadar betapa saya itu tidak bisa dibandingkan dengan anak ini. Oke saudara, saya akan memulai kesaksian saya. Jadi saya kebetulan punya, gimana hubungannya, suami saya, adik ipar ya. Suami saya punya adik, punya suami. Nah dia punya adik, punya anak. Nah kayak gitu ya, agak complicated lah jalurnya. Anak ini umur 9 tahun saudara. Namanya Caleb. Ketika umur 9 tahun dia mengeluhkan pertama itu tangan dia sakit. Ketika dicek, biasalah kita pikir karena emang betul anak itu habis jatuh. Jadi dipikir mungkin karena jatuh, ada patah tulang atau apa. Tapi ternyata dicari-cari tahu bukan gara-gara itu. Dicari lebih lanjut dan hasilnya itu mengejutkan karena ternyata itu dia kena kanker tulang. Dan kanker tulang itu adalah kanker tulang yang langka, yang gak banyak orang punya. Akhirnya dia menjalani pengobatan melalui proses saudara. Dan yang saya mau ceritakan adalah prosesnya saudara. Anak yang bernama Caleb ini usia 9 tahun ketika dia dideteksi punya penyakit kanker tulang ini saudara. Sebagai anak umur 9 tahun seharusnya dia itu menjadi anak seumur senormalnya. Dia teriak-teriak, kesakitan, mengeluh, marah-marah, nangis, rewel, cranky dan segala macam. Tapi anak ini enggak saudara. Dia itu justru mendekatkan dirinya sama Tuhan sedemikian rupa sehingga istilahnya kalau saya boleh bilang malah yang jatuh bangun istilahnya, yang kecewa, yang segala macam itu adalah mama papanya. Ya saudara, bayangin aja kita sebagai orang tua ketika kita dapat kabar bahwa anak kita kena penyakit kanker dan umurnya baru 9 tahun, gimana kita nggak iman kita digonjang-ganjingkan, hancur-hancuran gitu kan. Tapi saudara, Caleb ini dia menjalani proses yang ya seperti orang kebanyakan sakit, kadang-kadang naik hasilnya bagus, kadang-kadang dia turun hasilnya. Kadang dia naik, kadang hasilnya bagus seperti dia ada harapan terus tiba-tiba drop lagi seperti itu. Dia menjalani proses kemo, tangannya diamputasi, kemudian ternyata dia punya kanker itu menyebar ke tulang belakang sampai akhirnya dia nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk. Terus dia harus untuk duduk di kursi roda pun dia harus ditahan supaya dia nggak jatuh karena tulang belakang itu udah nggak ada kemampuan lagi. Dan kemudian terakhir dia kehilangan imun tubuhnya, jadi dia udah nggak bisa recovery. Itu di detik-detik udah saat-saat dokter udah hampir angkat tangan. Kemudian akhirnya dijalanin lagi kemo dan terakhir dokter bilang udah nggak bisa diapa-apain. Akhirnya anak ini disuruh pulang. Dia pengobatan di Singapura. Menggalang dana segala macam saudara karena itu biayanya banyak sekali. Saudara, yang luar biasa dari anak ini adalah dalam proses pengobatannya yang begitu menyakitkan saudara. Dia itu justru membangun iman papa mamanya. Dia itu mengajarkan orang tua dan teman-teman di sekitarnya, orang-orang yang menjenguk dia, dokter-dokternya segala macam, bahwa iman dia itu gak tergoyahkan saudara. Umur 9 tahun saudara. Sekarang kalau kita yang di posisi dia, kita kena penyakit kanker seperti itu, kita pun gak bisa seperti anak ini. Dia bisa marah, dia pernah marah, dia kesal, dia sakit, dia teriak. Tapi kemudian dia segera berdamai lagi dengan Tuhan. Dia kembali bersyukur, mengucap syukur di dalam setiap kesakitannya saudara. Dalam setiap proses yang dia hadapi, dia menangis, dia sakit, dia tahan.
Tapi saudara, di dalam tubuhnya itu bukan iman seorang anak kecil 9 tahun, bukan. Itu dia punya iman yang luar biasa, bahkan seumur kita pun gak punya iman seperti itu. Memang iman itu tidak diukur dengan umur saudara, tapi seharusnya orang dewasa dia lebih bisa mengatur, menahan emosi, menahan segala macam gitu kan. Dia melebihi kita saudara. Papa mamanya aja sampai salut. Ada satu kali papanya sampai bilang begini, Kaleb, kalau Kaleb mau marah, mau kesel sama Tuhan, mau kecewa sama Tuhan, gak apa-apa Kaleb. Karena papanya tuh gak mau ini anak kayak ngemaksa diri dia untuk kayak kuat gitu loh dalam iman. Tapi anak ini bilang apa? Enggak papi, Kaleb tetap bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan baik buat Kaleb. Di dalam penyakitnya, di dalam setiap kesakitannya, keluh kesahnya, dia tetap kembali mengatakan Tuhan Yesus baik. Dan saudara, anak ini akhirnya mengalami penderitaan selama 2 tahun. Di ulang tahunnya yang ke-11, persis tanggal 19 September kemarin, 19 September. Akhirnya dia pulang ke rumah Bapak, dia dipanggil sama Tuhan. Dia pulang di umurnya yang ke-11 tahun persis, pagi-pagi. Dan sebelum napas dia terakhir, dia tuh ngomong, dia cuma ngomong begini, thank you God, thank you God, thank you God, thank you God. Itu dengan bibir yang udah gak bisa ngomong saudara. Udah badan itu semua udah biru, udah segala macam. Napas terakhir saudara. Yang dia ucapkan bukan takut atau apa, enggak. Dia ngomong apa? Thank you God, 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 thank you God. Waktu saya terima video itu saudara, itu benar-benar luar biasa. Video yang singkat itu benar-benar bikin saya bergidik saudara. Bikin saya bergidik. Saya bilang, Tuhan, iman anak ini luar biasa. 2 tahun saudara, papa mama sampai ngomong gini, Kaleb, mami papi ngajarin kamu 9 tahun. Tapi 2 tahun ini Kaleb, kamu mengajar mami papi jauh lebih banyak. Ini anak yang luar biasa saudara. Mungkin maksud Tuhan untuk dia hidup untuk sesuatu yang kesannya gak enak buat diri dia. Tapi dia itu menjadi berkat buat begitu banyak orang. Semua orang-orang yang mendonasi, semua orang-orang yang menyokong dia, semua orang-orang mendengar ceritanya, semua orang-orang yang hadir di rumah duka, semua orang-orang yang tahu jalan ceritanya Tuhan. Anak ini berjuang saudara. Mereka mengatakan bahwa anak ini benar-benar seorang pejuang iman. Dan semua orang salut sama imannya. Saudara, saya mau bawa balik ke cerita, ke judul saya, How Deep Is Your Love? Saudara, kita sebagai gereja Allah, kita adalah gereja Allah. Kita itu anak-anak kepunyaan Allah. Seberapa kita punya iman, seberapa kita punya kekuatan, seberapa kita mengasihi Allah kita, sehingga Allah itu benar-benar senang bersemayam di dalam tubuh kita yang adalah bait Allah ini. Karena semakin kita itu dekat sama Tuhan, semakin Allah itu suka tinggal di dalam kita, semakin dia itu menyukai hidup bersama-sama dengan kita. Saudara, apa tujuan hidup kita saudara? Apakah seperti Kaleb saudara yang mendedikasikan, yang mempercayakan 100% hidupnya untuk Tuhan. Sampai detik-detik terakhir dia masih bisa bilang Tuhan itu baik di dalam segala kesakitannya. Kita mungkin gak punya beban dan gak punya percobaan sesusah Kaleb. Oleh sebab itu seharusnya kita malu. Kita harusnya bisa sekuat Kaleb. Saudara, saya nggak panjangkan, saya cuma mau ambil dari Mazmur 69 ayat 10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya cukup ambil yang bagian A-nya aja. Saudara, ketika kita mempunyai kecintaan yang luar biasa sama Tuhan, maka Allah pun tidak segan-segan untuk memberi yang terbaik buat kita. Sampai di sini saja renungan saya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau belajar dari Kaleb kecil ini Tuhan, bahwa cinta akan Engkau Bapa menghanguskan dia Tuhan. Sampai detik-detik terakhir Tuhan, 2 tahun di dalam perjalanan hidupnya yang begitu luar biasa Tuhan. Dia menjadi teladan buat semua orang Bapa. Di sini kami belajar Bapa akan kecintaannya sama Engkau, akan kepercayaannya, akan ketergantungan hidupnya sama Engkau Tuhan. Dan ajar kami belajar dari Kaleb kecil ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, halo Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.